Dibuka dengan adegan yang penuh emosi, film ini memperlihatkan seorang pria berpostur kekar, seorang atlet yang sedang merenung dengan serius. Pria ini tidak sedang berlatih atau berkompetisi. Sebaliknya, dia tengah berusaha menemukan kata-kata yang sempurna untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada putrinya yang bernama Loni. Octavio, seorang atlet pemenang dunia tanpa tanding yang tak pernah merasakan kekalahan. Dibalut oleh aura kehebatannya, Octavio merenung dengan serius, mencari kata-kata yang sempurna untuk menyampaikan ucapan ulang tahun kepada putrinya, Loni. Sementara itu, di balik panggung, sahabat dan manajernya, Paul, turut hadir sebagai pendukung setia yang juga menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan gemilang Octavio. Di tengah sorotan publik yang memantau pertarungan apik, Octavio bersiap menghadapi tantangan terbesarnya. Lawannya kali ini adalah seorang atlet berkulit hitam bernama Benko. Bagi Octavio, fokus utamanya saat ini adalah merayakan ulang tahun putrinya, Loni. Halo meine Löwin. Happy birthday. Di sisi lain, Leoni, putri Octavio, mulai merasakan pesimisme. Ayahnya belum juga muncul dan keraguan merayap dalam pikirannya. Sementara itu, Octavio telah mempersiapkan kejutan istimewa untuk Leoni berupa hadiah seekor kucing bernama Bawang. Namun, kado tersebut masih teronggok menunggu di tempatnya karena Octavio harus menghadapi pertarungan penting terlebih dahulu sebelum dapat menyampaikan kebahagiaan pada putrinya. Du hast noch 3 Tage Vorbereitung. Okay. Sesampainya di arena, Octavio disambut sebagai juara dunia, atmosfer semangat dan adrenalin menyelimuti keberadaannya. Kehebatan Octavio menarik perhatian Chino, sosok mafia terkuat di negara ini yang memberikan sambutan khusus kepada sang juara. Di tengah kehadiran Chino, muncul pula Benko, lawan seimbang Octavio dalam pertandingan ini. Benko mulai menunjukkan sikap yang provokatif di hadapan Octavio, mencoba menguji kesabaran sang juara. Meski dihadapkan pada tingkah Benko yang tengil, Octavio tetap bersikap tenang dan diam. Stehst du so nah an mir dran? Adrenalin! Ruhig dich doch einfach! Ich bin ganz ruhig, er kam jetzt schon. Sebelum masuk ke ruang ganti, persiapan matang dilakukan untuk Octavio. Namun, seketika itu juga, suasana kusyuk terganggu oleh sebuah panggilan telepon dari mantan istrinya, Mina. Mina memberikan pengingat kepada Octavio untuk datang tepat waktu menjenguk Leoni, anak mereka. Manajer dan sahabat setia Octavio berusaha menenangkan sang atlet dalam menghadapi panggilan yang membawa kenangan pahit tersebut. Was auf meine Tote wartet. Ich war mit 200 durch die ganze Scheißstadt. Ich für euch bist du nie wieder irgendwohin zu spät kommt. Okay, Leute. Dengan kepercayaan diri yang memuncak, Octavio melangkah keluar untuk memulai pertandingan, merasa sangat siap menghadapi segala tantangan. Namun, di tengah keheningan sebelum pertarungan, sebuah panggilan tak terduga merusak konsentrasi Octavio. Suami Mina, mantan istri Octavio, dengan sengaja menelpon, menambahkan elemen ketegangan baru sebelum pertarungan dimulai. Ternyata, Octavio mendapat peringatan tegas untuk segera menjenguk Mina. Jika tidak datang, dalam waktu 60 menit, hak asuh Leoni akan diambil total. Kabar ini membuat Octavio kehilangan keheningan dan ketenangan yang sebelumnya ia rasakan. Ganz genau, dass wir mittlerweile genügend juristische Gründe gesammelt haben. Was ist los, Mann? Octavio tiba-tiba bersiap pergi tanpa memberikan penjelasan kepada Paul dan orang-orang di sekitarnya. Mereka semua terlihat kebingungan dan cemas, mengingat Octavio hanya tinggal beberapa menit lagi sebelum bertanding. Namun, kejutan tak terduga terjadi, lawannya malah memutuskan untuk pergi. We the king. Ja.
Dengan langkah tergesa-gesa, Octavio kabur menggunakan taksi dengan harapan bisa tiba tepat waktu. Baginya, pamor dan prestis bukanlah hal yang sebanding dengan cinta yang ia miliki untuk putri kecilnya yang begitu ia sayangi. Meski terancam terjebak dalam kemacetan, Octavio tetap bersikeras mencari cara agar dapat mengatasi segala rintangan dan sampai secepat mungkin untuk menjenguk Leonie. Sayangnya, tidak lama setelah itu, Octavio harus menghadapi situasi yang sulit. Ia mendapati dirinya terkepung oleh anak buah Chino yang ditugaskan untuk menjemput Octavio dengan cara apapun. Da ist ihn doch jetzt! Steht doch mal auf! Jawohl. Und jetzt bitte. Di tengah situasi yang mencekam, personel Chino begitu banyak jumlahnya, sehingga Octavio harus menghadapi tekanan yang tidak sebanding. Kondisinya begitu kritis hingga Octavio terpaksa dikunci total oleh anak buah Chino. Dalam situasi yang semakin kompleks, kedua orang tua Octavio ikut menelpon, menanyakan kepastian Octavio untuk membawa Leonie bertemu dengan mereka. Octavio hanya bisa berjanji tanpa memberikan rincian lebih lanjut tentang kondisinya saat ini. Sementara itu, Paul terus berusaha memujuk Octavio agar kembali bertanding sebelum didiskualifikasi. Namun, Octavio tetap keras dalam keputusannya, menolak untuk melanjutkan pertandingan. Sprachnachricht an Cosimo. Okay. Dalam situasi tegang, Octavio diminta untuk berbicara dengan Paul mengenai gaji yang tak dapat terbayar. Sontak, Octavio setuju untuk membicarakannya dengan satu syarat. Kerabatnya harus segera membelikan kue ulang tahun di toko terdekat. Octavio telah berhasil kabur, tetapi kisahnya belum berakhir. Ia masih harus menghadapi kejaran tanpa henti. Dalam keputusasaan, Octavio mengambil langkah nekat dengan sengaja mengganggu polisi, berharap agar segera dibawa pergi. Namun tak disangka hal tak terduga terjadi. Dengan kecepatan yang luar biasa, Octavio terus berusaha menghindar. Sementara itu, Octavio sendiri memutuskan untuk bersembunyi di tempat yang tak terduga, yaitu sebuah toko kue. Bitte, Annika. Hey guys. I'll order the cake. Perfect, thank you. I'll pay with the card. Setelah berhasil mendapatkan kue lucu untuk putrinya, Octavio yakin Leonie akan senang dengan pilihannya. Namun, sebelum kebahagiaan itu bisa dirasakan, orang-orang yang mengincar Octavio kembali muncul. Kesalahan terbesar pria tersebut adalah menghancurkan kue ulang tahun spesial untuk Leonie hanya dalam waktu 10 detik. Pria itu menjadi bulan-bulanan dan hancur oleh akibat dari tindakannya. Sementara itu, salah satu panitia yang berkepala brewok berusaha menolong Octavio dari kejaran, namun tak disangka Octavio malah dibawa ke dalam situasi yang serupa dengan pria tadi. Dihadapi secara langsung oleh seorang ibu-ibu yang merupakan kepala dari kepala mafia, para anak buahnya segera mendapat perintah untuk menggugurkan Octavio. Ternyata, ibu tersebut merugi sebesar $500.000 setelah bertaruh untuk kemenangan Octavio, meskipun pertandingan sudah diatur agar Octavio memenangkan pertarungan. Di sisi lain, pria yang sebelumnya Wihaja sudah rusak parah. Chino, kepala mafia, hanya tertawa sambil tak sabar menunggu kabar kepergian Octavio. Yang lebih parahnya, Benko,
yang sebelumnya merupakan musuh, tanpa disadari oleh Chino, memesan taruhan untuk kemenangan Octavio. Namun, yang tidak diketahui Chino adalah bahwa Octavia tidaklah sebodoh itu. Meskipun tangan terikat, Octavio mampu melarikan diri tanpa terjegal. Dalam keberuntungan Octavio, seorang anak kecil yang baik hati bersedia membantunya. Ternyata, sang anak kecil mengetahui bahwa Octavio telah berhasil mengatasi seluruh mafia. Akibatnya, rasa hormat dari semua orang pun mengalir kepada Octavio. Lalu, Leonie kembali menelpon, menyampaikan kesedihannya karena sebentar lagi ia akan dibawa pergi oleh ibunya. Hal ini berarti kecil kemungkinan bagi Octavio untuk bertemu dengan putrinya. Selama perjalanan di dalam kereta, pikiran Octavio hanya terpaku pada masalah tersebut. Pada saat itulah, Octavio menyadari bahwa Paul sebenarnya adalah seorang cepu profesional yang berlagak sebagai sahabat. Melalui aplikasi, Paul telah melaporkan posisi Octavio. Kesadaran ini membuat Octavio merasa muak dengan Paul, dan tanpa ragu, ia mengusir Paul dengan tegas, seakan melepaskan anak ayam yang kehilangan induknya. Di momen ini, Octavio menyadari bahwa waktunya hanya tersisa 17 menit lagi. Usut punya usut, Octavio memutuskan untuk mampir ke rumah orang tuanya tanpa melalui pintu utama. Tanpa berkata apa-apa, ia segera berbaring untuk istirahat sejenak. Kehadirannya membingungkan ayahnya yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sementara itu, Paul tiba-tiba mengaku bahwa dialah yang mengatur pertandingan. Namun, Octavio tetap bersikeras untuk tidak peduli. Karena dengan waktu yang tersisa, ia tidak ingin mengurusi masalah orang lain. Saat ini, ada satu tempat yang ingin dikunjungi oleh Octavio, yaitu toko hewan. Octavio segera meminta kucing yang telah dipesan sesuai dengan foto. Setelah melakukan pembayaran, Octavio melihat secara langsung wujud asli kucing kecil yang dinamanya Bawang. Hanya sebentar setelah keluar dari toko hewan, Octavio kembali ditodong. Kali ini, ia ditemukan bersama Paul dan keduanya dihadapkan pada ancaman eksekusi. Dibawa ke sebuah pabrik, Chino langsung menembaki kaki Paul. Sementara itu, di luar, para polisi mulai tiba. Dalam sekejap, Chino tidak menyadari bahwa ada kerabat Octavio yang telah membuntuti mereka. Pada akhirnya, Chino pun terkapar dan Octavio memberikan pengampunan kepada Paul yang menyesal atas perbuatannya. Namun, yang terpenting bagi Octavio saat ini adalah menuju ke rumah mantan istrinya. Ia tak lagi peduli dengan situasi sekitar di mana Chino sudah tak berdaya. Dalam sekejap, wajah dan tangan Octavio penuh dengan luka. Namun ia segera mencuci diri karena sesaat lagi Leonie akan dijumpainya. Octavio malah terkapar. Keadaan ini tidak luput dari perhatian Mina yang dengan cepat menyadari situasi tersebut. Leonie, putri kecil Octavio, ikut merasakan kejadian tersebut dan turut sadar terhadap situasi yang sedang terjadi. Luar biasa sekali, pada akhirnya, ucapan ulang tahun dan sebuah pelukan berhasil terwujud. Momen indah atas kasih seorang ayah sepanjang masa pun menutupi film ini dengan sangat apik.